setuju tidak mengadakan karena mungkin kuliah aja kali ya yang pakai wisuda gitu, karena kan jenjang pendidikan yang paling tinggi itu di kuliah, di S1, S2, S3 gitu. Jadi kalau TK wisuda besoknya emang mau langsung kerja kan enggak ya gitu. Maksudnya buat apa gitu loh. Pakai sewa gedung, sewa toga, sewa ini itu tuh kayaknya mubazir sih kata saya. Belum lagi souvenir ya Mbak, yang kayak uang kas dan PUMG segala. Sejak awal pekan lalu bergema protes tiada henti di media sosial yang menyuarakan soal penghapusan wisuda di jenjang TK hingga SMA karena dinilai memberatkan orang tua. Keluhan orang tua siswa ini akhirnya ditanggapi pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Wisuda dianggap sebagai momen selebrasi yang menandakan seseorang telah menyelesaikan pendidikan. Namun, tak semua orang tua murid setuju dengan tradisi itu diberlakukan untuk anak TK sampai SMA dan memprotes hal tersebut ke Mendikbudristek Nadiem Makarim. Hal tersebut disampaikan orang tua murid melalui komentar di salah satu unggahan Nadiem Makarim. Menanggapi polemik yang terjadi terkait tentang wisuda pada satuan pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, akhirnya Sekretaris Jenderal ya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan surat edaran nomor 14 tahun 2023 tentang kegiatan wisuda pada satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah. Ini ditujukan kepada pertama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan Kepala Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia, berarti baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dasar hukumnya kita lihat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diubah sampai dengan di Peraturan 17 Nomor 66 Tahun 2010 ya. Dan terakhir adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Nah, sehubungan dengan fenomena dan budaya kegiatan wisuda yang dilaksanakan pada satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar maupun sekolah menengah, yang memang secara dasar hukumnya sepertinya tidak kita jumpai ya adanya wisuda. Tapi apakah dengan tidak adanya dasar hukum pelaksanaan wisuda tersebut, apakah kemudian tidak diperbolehkan begitu? Tentu ini yang menjadi pertimbangan. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu mengenai himbauan dari Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek. Pertama, memastikan satuan pendidikan anak usia dini, SD dan sekolah menengah di wilayah kerja saudara tidak menjadikan kegiatan wisuda sebagai kegiatan yang bersifat wajib. Kata kuncinya adalah tidak menjadikan kegiatan wisuda sebagai kegiatan yang bersifat wajib. Ini berarti sebenarnya masih boleh ya, tidak boleh ketika ada kata wajib gitu. Dan pelaksanaan kegiatan wisuda tidak boleh membebani orang tua wali peserta didik. Nah, ini dia. Jadi kalau tidak membebani ini kan standarnya seperti apa nanti. Oleh karena itu, saya kira nanti Bapak Ibu di sekolah perlu sekali untuk misalnya sebelum pelaksanaan kegiatan itu ada persetujuan dari wali murid misalnya, ataupun rapat bersama dan sebagainya ya. Ini kaitannya dengan tidak boleh membebani ini ya. Satu orang saja mengatakan terbebani agak berisiko tentunya. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa kegiatan pada satuan pendidikan baik sekolah pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah melibatkan komite sekolah dan orang tua peserta didik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah. Ya, ini jadi kaitannya dengan pelaksanaan wisuda di sekolah misalnya, maka komite yang harus diajak untuk duduk bareng bersama dengan orang tua membicarakan hal tersebut. Jadi bukan semacam
rangkaian kegiatan pembelajaran akademik yang memang harus diadakan begitu ya. Tetapi ketika mau mengadakan wisuda itu maka harus duduk bersama antara sekolah, komite dan juga orang tua. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi agar melakukan pembinaan kepada seluruh satuan pendidikan di wilayahnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas layanan kepada peserta didik. Jadi kata kuncinya, Bapak dan Bapak sekalian, kualitas pembelajaran dan kualitas layanan kepada peserta didik menjadi fokus utama. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi sudah terjawab ya Ibu dan Bapak teman-teman sekalian terkait polemik adanya wisuda di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Padahal yang kita pahami wisuda, makna wisuda itu sendiri memang ada di perguruan tinggi dan juga toga yang digunakan itu juga memiliki makna ya, mengapa warna hitam, kemudian toganya segi 5 dan sebagainya itu memiliki makna tersendiri. Nah, karena kita sering melihat sekolah lain misalnya melaksanakan wisuda kemudian dianggap baik, akhirnya menjadi sebuah budaya yang kita melihat ya sebatas ikut-ikutan ya, tenar dan sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu bijak menyikapi terkait dengan pelaksanaan wisuda itu sendiri di tingkat SD ya, PAUD, SD dan juga SMP, SMA, SMK ya. Itu Bapak dan Ibu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.